سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونصلي ونسلم على خاتم أنبياء الله ورسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat tarawih Masjid Babus Salam yang saya hormati, dan insyaallah kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini mengandung muatan peringatan kepada kita, terutama kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan seperti sekarang ini. Hadisnya bersumber dari salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatin an Ibni Khuzaimah, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Kita terjemahkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Dan betapa banyak pula orang-orang yang qiyamul lail, mendirikan salat malam, tetapi sayang dia tidak mendapat apa-apa dari qiyamnya itu kecuali sahar. Sahar itu artinya bertanggang, menahan kantuk. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi mengatakan, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi bahagiannya dari puasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi hadis ini mengandung peringatan bagi kita tentang orang-orang yang seperti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tentu timbul pertanyaan dalam diri kita masing-masing.
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kok ada orang yang berpuasa tapi puasanya hampa, puasanya tanpa manfaat, puasanya tidak berguna sama sekali kecuali lapar dan haus saja. Mengapa bisa terjadi hal ini? Dan siapa kiranya orang-orang yang alangkah ruginya mereka ketika berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi seperti ini? Dia tidak mendapat apa-apa manfaat dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kalau dia salat malam, qiyamul Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa juga dari qiyam Ramadannya kecuali payah menahan kantuk saja. Hadirin yang berbahagia, salah seorang imam hadis namanya Imam Al-Munawi. Ada juga yang menyebut Imam Al-Manawi. Dia mengatakan mereka yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ini adalah orang-orang yang tampaknya seperti berpuasa, tetapi dia hakikatnya telah berbuka, yaitu dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping menahan makan, minum dan hubungan suami istri sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Saudara-saudara, memang ada hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik, seperti makan dan minum di siang hari Ramadan. Tetapi yang harus barangkali kita waspadai terkait dengan sabda Nabi tadi adalah ada perkara-perkara yang kalau dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka pahala amal puasanya sudah hapus dan ludes, tidak ada sama sekali. Nilai kualitas puasanya sudah hilang dan tidak ada lagi. Seperti apa umpamanya? Seperti ada orang berpuasa, ketika berpuasa dia berdusta, dia berbohong. Ada orang berpuasa tapi dia bergunjing, memperkatakan aib saudaranya. Ketika dia berpuasa dia bergosip ria, dia memfitnah, mencuri, korupsi, zalim, menzalimi orang dan lain-lain sebagainya. Memang dari sudut fikih, ya dari perspektif fikih, mayoritas ulama mengatakan bahwa kalau orang berpuasa dia berbohong, puasanya tidak batal. Tetapi puasa yang semacam ini sudah hampa. Yang ada itu adalah sarangnya saja, bungkusnya saja, sedangkan isinya sudah tidak ada sama sekali. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, betul sekali bila seseorang berpuasa dengan menahan diri dari makan dan minum di siang hari Ramadan, kewajiban taklifnya sudah gugur dan puasanya sudah sah. Akan tetapi puasa yang semacam itu tidak ada pahalanya lagi kalau dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di luar makan, minum dan hubungan tersebut. Puasa seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kewajiban berpuasanya sudah gugur, kewajiban taklifnya sudah dilaksanakan oleh dia. Mayoritas para ulama mengatakan hal yang demikian. Akan tetapi yang menarik, ada salah seorang imam namanya Imam Auza'i dan Imam Ibnu Hazm al-Andalusi. Mereka berpendapat bahwa berbohong, berbuat ghibah di dalam bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa itu membatalkan puasanya. Jadi puasanya batal, sama seperti dia makan dan minum. Ini pendapat Imam Auza'i dan Ibnu Hazm, sebagaimana pernah ada riwayat dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Adapun imam-imam yang lain seperti Imam Al-Laits, dia mendapat berita dari Mujahid, dia mengatakan khaslatani yufsidani siyam, al-ghibatu wal kadhib. Ada dua perkara yang dapat membatalkan puasa, yaitu bergunjing dan berbohong. Jadi berbohong dan bergunjing, mencuri, menzalimi orang, memaki orang, itu dapat membatalkan puasa. Sama halnya seperti kalau dia makan dan minum. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa ghibah tersebut tidak membatalkan puasa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, dia mengatakan dalam kitab Al-Majmu', "Falaw igtaba ahadun fi saumihi asa walam yabtul saumuhu indana."
Kalau seseorang bergunjing di dalam bulan Ramadan, maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak membatalkan puasanya. Itu menurut pendapat kami. Imam Abu Hanifah dan Ahmad, kecuali Auza'i seperti dimukakan di atas, berpendapat bahwa puasanya tidak batal. Oleh karena itu saudara-saudara, kita bisa berkata bahwa sesungguhnya kesempurnaan puasa itu sangat terletak kepada seberapa besar dan mampu seseorang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum dan hubungan siang hari, tetapi meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada ungkapan para ulama kita. Mereka mengatakan betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi dia sudah berbuka. Dan betapa banyak pula orang yang sudah berbuka tetapi dia berpuasa. Kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Banyak orang yang berpuasa tetapi hakikatnya dia sudah tidak berpuasa, tetapi dia sudah berbuka. Dan banyak pula orang yang sudah berbuka, tidak makan dan tidak minum lagi karena puasanya sudah selesai, akan tetapi dia tetap dalam semangat dan spirit puasa karena dia menangkap pesan-pesan moral daripada ibadah puasanya itu. Para ulama menyebutkan wal muftirus shaim huwa alladhi yahfadhu jawarihahu 'anidh dhunubi wal atham wa ya'kul wa yashrab. Yang disebutkan orang yang berbuka tetapi dia masih berpuasa adalah dia adalah orang yang dapat menjaga anggota tubuhnya daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan maksiat, padahal dia sudah makan dan sudah minum karena sudah masuk waktu maghrib. Was-shaimul muftir huwa alladhi yaju'u wa ya'tashu wa yuthlik jawarihahu. Sedangkan orang yang berpuasa tetapi dia sudah berbuka adalah orang yang lapar, orang yang haus karena tidak makan dan tidak minum, akan tetapi dia membiarkan anggota tubuhnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya dia sudah tidak berpuasa. Tetapi ada orang yang sudah berbuka, sudah makan, sudah minum, tetapi hakikatnya dia tetap berpuasa. Kenapa? Karena dia tetap menjaga anggota tubuhnya daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Innamas shaumu amanah, falyahfadz ahadukum amanatahu." Puasa itu pada dasarnya adalah sebuah amanah. Oleh karena itu, hendaklah setiap kalian, kata Nabi, memelihara amanahnya itu. Jadi puasa yang kita laksanakan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita jangan termasuk ke dalam orang-orang yang disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan karena kita sekarang sudah memasuki malam yang ke-15 daripada ibadah puasa kita, mudah-mudahan puasa yang sudah lampau, yang sudah kita kerjakan dengan segala macam amaliyah yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang paling penting adalah melakukan ibadah istighfar. Saya menyampaikan di awal Ramadan di sini dahulu bahwa waktu yang terbaik untuk istighfar itu adalah pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam firman Allah disebutkan pada waktu sahur orang-orang itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu sahur untuk banyak-banyak beristighfar. Kita khususkan waktu 15 menit atau 30 menit khusus untuk beristighfar di waktu sahur menjelang makan sahur. Karena Nabi juga mengatakan alangkah ruginya orang-orang yang apabila dia menemui Ramadan selesai tetapi dosanya tidak kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wan salah wa lam yughfarlah. Dia diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan Ramadan sudah berlalu
tetapi dosanya tidak kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan waktu sahur untuk beristighfar. Jadi oleh karena itu perbanyak istighfar di waktu sahur, karena waktu sahur itu adalah waktu yang terbaik di mana Allah membukakan pintu langit seluas-luasnya kepada hamba-hambanya yang ingin istighfar dan ingin memohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.